Ketika Bapak Ibu ambil keputusan ikut Tuhan, maka konsep dunia, sistem dunia yang sudah mendarah daging dalam kehidupan kita, itu akan dipisahkan oleh Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Sehingga walaupun kita masih di bumi, tapi kita punya gaya hidup kerajaan surga. Cara bicara kita akan berubah. Cara berpikir kita akan berubah. Bahkan pola perilaku kita pun akan berubah. Cara kita memperlakukan orang lain pun akan berubah. Yang dulu begitu mudah kita jatuh dalam dosa. Dosa kita lakukan. Tapi sekarang sebelum dosa kita lakukan, di pikiran Tuhan sudah kasih ingat. Jangan dosa, jangan pikirkan dosa itu. Jadi keren, ikut Tuhan tuh dahsyat. Ada alarm rohani. Sebelum kita lakukan dosa, dosanya masih di pikiran. Udah ada rem yang mengerem kita. Katakan amin. Makanya kalau Bapak Ibu kau dalam masalah sekarang, ingat kalau kemarin ditolong Tuhan, hari ini pun pasti ditolong Tuhan. Kalau Bapak Ibu pernah menikmati mujizat setahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, jangan gampang lupa. Kecenderungan kita manusia, kita mudah lupa sama kebaikan orang, apalagi kebaikan Tuhan. Ingat-ingat kebaikan Tuhan, bagaimana cara Tuhan angkat Bapak Ibu, pulihkan engkau, sembuhkan engkau. Bapak Ibu harus siap mengatakan demikian. Katakan, hidupku jauh dari sempurna, banyak kelemahanku Tuhan. Aku orang yang bodoh, aku orang yang lemah, tapi aku mau dipakai Tuhan. Tuhan suka orang-orang seperti itu. Nanti kelemahan kita diganti dengan kekuatan yang baru. Katakan amin. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Kita tahu kok kita lemah di mana? Yang tahu kita lemah di mana? Atau kita pernah jatuh di dosa yang mana? Itu kita dengan Tuhan. Kalau kau pernah jatuh di lubang itu, jaga hidupmu supaya tidak jatuh lagi di lubang itu. Katakan amin. Itu tugas kita, bukan tugas Tuhan. Nanti ketika jatuh lagi, ya Tuhan gak jaga saya sih. Tuhan bilang enak aja, nyalain saya. Aku sudah beri engkau kuasa untuk menang atas setan. Amin. Menang atas dosa. Ada roh kudus di dalammu. Kita terlalu gampang menyalahkan Tuhan, menyalahkan manusia ketika kita jatuh dalam dosa. Pada waktunya Tuhan, pertolongan pasti datang. Asal kita taat sampai akhir, katakan amin. Kuasa kegelapan mana yang saat ini sedang menyerang dan mengintimidasi Bapak Ibu? Mungkin roh ketakutan, mungkin roh kekhawatiran. Membuat engkau sulit tidur, membuat engkau sulit fokus, membuat engkau tidak bisa berdoa, tidak bisa mengucap syukur, membuat engkau marah, engkau takut, kau gelisah. Saya mau katakan, tetap setia, pada waktunya kemenangan pasti akan datang. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Seberat apapun jalan yang harus Bapak Ibu lewati, percaya asal ada Tuhan menyertai hidup kita, keluarga kita, kita pasti mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Karena kita menyembah Allah yang besar dan dahsyat. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Banyak orang saat ini hidup di masa sekarang, tapi punya masa lalu yang kelam. Dan masa lalu ini menghantui dia. Sehingga hari ini dia tidak maksimal jadi orang Kristen. Karena apa? Begitu mau dekat sama Tuhan, setan intimidasi. Kamu orang kotor, gak ingat kesalahan kamu kemarin. Apalagi ketika mau melayani, orang kayak kamu mau melayani. Di sini nih, setan terus bombardir dengan pikiran jahat. Kamu kan jahat sama istrimu, kamu jahat sama suamimu, kamu kan jahat sama orang tuamu. Orang seperti kamu mau melayani, nggak dipakai sama Tuhan, nggak layak. Terus, jadi hidup di masa sekarang, badannya di masa sekarang, tapi terintimidasi dengan kesalahan di masa lalu. Kita mengucap syukur. Semua aib, kesalahan, rasa malu, dosa-dosa kita di masa lalu, Tuhan sudah bayar lunas di atas kayu salib. Tepuk tangan yang bangga buat Tuhan kita Yesus. Sehingga mulai hari ini tidak ada yang bisa mengintimidasi kita. Ya benar, dulu kita pernah salah. Setiap kita pasti punya masa lalu. Yang setuju bilang amin dulu. Setiap kita pasti pernah bikin dosa di masa lalu. Tapi jangan izinkan setan pakai pengalaman yang pahit itu untuk menghalangi engkau semakin luar biasa dipakai Tuhan. Jangan, saudaraku. Pastikan sampai nafas terakhir ada di paru-paru dan di hidung kita, kita setia sama Yesus, supaya malaikat yang jemput kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Saya harus sampaikan ini, saudaraku, karena apa? Banyak orang di luar tidak merasa bahwa mereka akan meninggalkan dunia ini. Mereka merasa dunia ini tempat mereka selama-lamanya. Kita sementara di sini. Semua tahu tanggal lahir, benar gak? Tapi ada yang tahu tanggal pulang gak? Gak ada yang tahu kapan kita pulang. Tapi masalahnya kita pasti pulang, saudaraku.
Sehebat apapun, sekaya apapun, sekuat sesehat apapun, terkenal apapun kita di luar di sana, Tuhan katakan cepat atau lambat pasti pulang. Tapi masalahnya pulangnya kemana? Itu dia. Jangan sampai pulang ke salah tempat. Amin. Karena itu untuk pulang ke surga nggak ada yang lain. Kenalilah dia siapa pemilik kerajaan surga. Dengan lantang di firman Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa atau ke surga tanpa melalui aku. Kalau Yesus bukan pemilik surga, tidak mungkin Yesus berkata demikian. Kepada orang yang berdosa Tuhan katakan apa? Mari datanglah kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi darah Yesus ini Bapak Ibu sumber perdamaian. Jadi pada hari ini kita diingatkan pada hari Jumat Agung ini, bahwa hari ini saudaraku terjadi rekonsiliasi, perdamaian surga dengan manusia. Jadi hari ini saudaraku nikmati apa yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib. Berkat yang besar. Pemisah antara kita dengan Bapa sudah tidak ada lagi. Mulai hari ini kita bisa menikmati hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan yang luar biasa, segala berkat-berkat di surga yang Bapa punya, kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Tuhan kita. Jadi seringkali kita dalam kehidupan ini saudaraku, ketika kita dalam pergumulan, kita dalam tantangan hidup, kita merasa Tuhan jauh, Tuhan tidak jawab doa kita. Kemudian apa? Berpikir, udah balik aja ke dalam hidup yang lama. Jangan, itu perangkap setan. Setan seringkali memakai kekecewaan, karena kekecewaan ini seringkali membuat kita mundur dari Tuhan. Makanya jangan kaget kalau nanti setan akan hadirkan orang-orang jahat untuk melukai hati Bapak Ibu. Betul. Ada orang-orang tertentu yang ternyata bisa dipakai roh jahat karena hatinya jahat. Kalau dia baik nggak mungkin bisa dipakai setan. Katakan amin. Tapi karena dia hatinya jahat, tidak mau taat sama Tuhan, orang-orang begini cenderung bisa dipakai roh jahat untuk apa? Nyerang anak-anak Tuhan. Bikin kita sakit hati, bikin kita kecewa. Dan seringkali orang-orang itu orang-orang dekat dengan kita. Istri-istri yang kuat berdoa itu keluarganya diberkati luar biasa. Istri-istri yang kuat berdoa suaminya dipakai Tuhan luar biasa. Ibu-ibu mau suaminya dipakai Tuhan luar biasa? Amin. Bahkan ibu-ibu yang berdoa buat anak-anaknya, anak-anaknya luar biasa. Kalau ibu-ibu di tempat ini melakukan tugasnya menjadi tiang doa bagi keluarga, lihat semua anggota keluarga kita dipakai Tuhan luar biasa. Yang percaya bilang amin dong. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Tuhan tidak pernah tolak kita, Tuhan tidak pernah buang kita. Kenapa? Tuhan yang panggil. Siapa yang sudah dipanggil, walaupun apapun keadaan kita hari ini, Tuhan tetap memandang kita berharga di mata Tuhan. Yang percaya bilang amin, tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Artinya Tuhan tetap punya rencana buat setiap kita. Di titik manapun kehidupan kita saat ini, siap-siap engkau akan dipromosikan Tuhan. Siap-siap diangkat naik oleh Tuhan. Haleluya. Dimanapun keadaan kita, di titik terendah apapun, percayalah Tuhan masih sanggup memulihkan kita. Tuhan masih punya rencana yang besar buat setiap kita. Andalkan Tuhan, perayaan Paskah ini menjadi awal terjadinya pemulihan dan berkat buat kita semua. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Rencana Tuhan itu pasti dahsyat, pasti luar biasa. Amin. Mungkin saat ini kita merasa, tapi hidupku masih biasa-biasa aja Tuhan. That's okay. Ketika Bapak Ibu menerima janjinya yang besar, yang luar biasa engkau terima dalam hidup kita, maka kita tetap berani berkata, aku bisa seperti ini semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kita mau jujur, berapa kali Tuhan kasih kita kesempatan, tapi karena kita menganggap kesempatan itu kecil, kita menganggap lalu, padahal itu pintu gerbang untuk terjadinya terobosan yang besar dalam kehidupan kita. Tapi kita menganggap kecil. Level saya bukan di situ lagi. Jangan saudara. Taat. Hal-hal sepele yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Seringkali ketika taat, ujungnya ternyata kesempatan yang besar. Kita di sini Bapak Ibu harus percaya bahwa berkat Tuhan dahsyat. Kita bukan hanya diberkati, tapi diberkati berlipat kali kan? Karena Yesus bisa melipat gandakan itu. Siapa yang bisa melakukan?
Coba bayangkan, 5 roti, 2 ikan, 15.000 kepala bisa makan. Ini kalau estimator suruh bikin RAB juga bingung nih Bapak Ibu. Ya, ini kalau proyek gimana caranya ini? 15.000 orang, modalnya 5 roti, 2 ikan. Sulit, tapi ternyata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau anakmu sakit, istrimu, suamimu sakit, orang tuamu sakit, percaya di tangan kita ada kuasa. Percaya kau tumpangkan tangan, mereka disembuhkan Tuhan. Kau tumpang tangan pada istrimu yang sakit, anakmu yang sakit, suamimu yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Jangan jadi orang Kristen yang hanya mikiri diri sendiri. Yang penting aku sembuh, yang penting aku diberkati, yang penting aku sehat, yang penting pernikahanku aman, yang penting bisnisku lancar. Jangan punya hati melihat pergumulan orang lain supaya kuasa itu bekerja dalam hidup Bapak Ibu. Kuasanya sudah ada, masalahnya seringkali kita tidak pakai kuasa itu. Orang Roh Kudus yang di dalam saya, di dalam Bapak Ibu sama kok, katakan amin. Sama. Dan Roh Kudus yang di dalam Bapak Ibu dan di dalam saya, itu roh yang sama yang membangkitkan Yesus 2000 tahun yang lalu. Itu sama. Karena itu saya katakan, orang Kristen gak boleh biasa-biasa hidupnya. Kita harus luar biasa. Haleluya. Karena itu jangan kaget, begitu jadi anak Tuhan, hidup Bapak Ibu diizinkan masuk dalam proses. Kenapa harus diproses? Kita ini dibersihkan. Banyak karakter yang penuh dosa dalam hidup kita. Banyak kebiasaan-kebiasaan masa lalu yang sudah terbentuk itu karena dosa. Nah, kita harus dibentuk sama Tuhan. Yang tadinya kita mudah pemarah, sulit mengampuni, ya egois, kemudian kita mudah dendam, mudah sakit hati. Nah, ini harus dicabut satu-satu nih. Harus dicabut. Makanya kita dibersihkan. Banyak orang bilang, dulu kok belum jadi anak Tuhan, hidup saya biasa-biasa aja. Apa yang saya mau bisa saya dapat. Lah sekarang ikut Tuhan, kenapa hidup saya begini? Jangan takut, jangan kecil hati, jangan marah sama Tuhan. Justru Tuhan baik, kita sedang dibersihkan, saudaraku. Kenapa harus dibersihkan? Supaya Bapak Ibu bisa dipromosikan Tuhan. Tuhan gak sembarangan promosiin kita. Karena Tuhan tahu kalau kita main diangkat, begitu aja di tempat yang tinggi kita bisa sombong lupain Tuhan. Tuhan mau karakter kita sudah seperti dia. Tuhan lihat sudah siap dipromosikan. Begitu engkau dipromosikan, kita akan punya karakter begini. Aku ada di posisi ini semua karena kebaikan Tuhan. Coba kalau kita dipromosikan tanpa dibersihkan sama Tuhan, apa yang terjadi? Aku di sini, aku hebat ternyata ya. Luar biasa aku ini. Pengaruhku hebat ternyata. Orang tunduk sama saya. Itu dia. Itu yang Tuhan benci. Itu karakter Lucifer. Kenapa Lucifer ditendang sama Tuhan dari surga? Karena itu, karakter itu. Tuhan tidak mau kita jatuh dalam hal yang sama. Katakan amin. Mungkin kau masih mulai dari awal. That's okay. Karena gak ada terlambat dalam Tuhan. Kita gak perlu balap-balapan cepet-cepetan dalam Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada persaingan. Katakan amin. Kita ini dalam Tuhan keluarga. Bapak Ibu dan saya statusnya sama. Apa? Anak. Nah, sebagai anak ada yang duluan, that's okay. Yang duluan gak boleh sombong. Yang sudah diurapi gak boleh sombong, berkata ya masih di awal. No, justru yang sudah di depan membantu teman-temannya yang baru mulai, berkata maju terus, jangan kecil hatimu, percaya Tuhan tolong, Tuhan berkati. Aku sudah pernah di situ dan Tuhan menolong aku. Katakan amin. Keren ya jadi anak Tuhan ya. Kita harus percaya bahwa Tuhan kita punya rencana yang besar buat setiap kita. Yang percaya katakan. Yang bilang amin kurang mantap nih. Yang percaya katakan. Sama-sama dulu katakan. Aku percaya. Aku pasti diberkati. Aku pasti luar biasa. Karena Yesusku luar biasa. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Jangan ragu. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu yang datang ke tempat ini berkata, hah mujizat, mah luar biasa. Tapi kok hidup saya udah puluhan tahun begini-gini aja. Nggak ada perubahan. Kalau orang saya lihat banyak yang terima mujizat, banyak ditolong Tuhan, banyak mengalami terobosan. Bahkan saya lihat banyak orang bukan hanya dari nol, dari minus, diangkat Tuhan dahsyat luar biasa. Lah saya kok biasa-biasa aja. Kayaknya untuk luar biasa dan terima mujizat kayaknya untuk orang lain deh. Kalau saya enggak, saya mau katakan itu suara setan, saudaraku. Kita harus punya iman. Roh yang di dalam orang yang luar biasa dipakai Tuhan, roh yang sama ada di dalam kita.
Roh Kudus tidak pernah membeda-bedakan. Katakan amin. Amin. Roh Tuhan yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian ada di dalam orang yang luar biasa dipakai Tuhan, ada juga di dalam hidup Bapak Ibu semua. Karena itu tunggu waktunya Tuhan, pasti dahsyat. Firman Tuhan yang Bapak Ibu dengar itu fungsinya banyak. Ada kalanya kita dengar firman, yang lemah dikuatkan. Benar gak? Firman Tuhan bisa menguatkan orang yang lemah. Firman Tuhan juga bisa membangkitkan iman. Firman Tuhan juga bisa memberikan penghiburan. Tapi ada kalanya firman yang kita dengar itu bentuknya teguran. Nah, banyak orang gak siap ditegur, gak mau ditegur. Nah, sikap tidak mau ditegur ini seringkali menjadi penghalang Tuhan mewujudkan rencananya buat kita. Orang-orang yang tidak mau ditegur ini cenderung orang yang keras, orang yang menganggap dirinya lebih benar dari Tuhan. Ngeri loh. Kalau lebih benar dari orang lain, oke lah, subjektif. Tapi kalau lebih benar dari Tuhan, siapa kita? Kita ini nggak ada seujung kukunya Tuhan. Katakan amin. Siapa kita merasa lebih benar dari Tuhan? Bahkan seringkali tanpa kita sadari kita menjudge, menilai Tuhan salah dalam hidup kita. Hati-hati saudara. Tuhan itu dahsyat, terlalu besar bagi Bapak Ibu dan saya. Tapi kalau kita taat, Tuhan yang dahsyat itu akan mengangkat kita tepat pada waktunya. Percayalah, promosi pasti datang. Katakan, promosi pasti datang. Tapi Tuhan yang tahu kita ini sudah layak dipromosikan atau belum. Tuhan yang tahu kita sudah siap dipromosikan atau belum. Tuhan tahu kalau dipromosikan sekarang, ini kayaknya nanti dipromosikan berubah nih hatinya nih. Dipromosikan jauh nih dari aku nih. Dipromosikan bisa berubah nih. Tuhan tahu saudaraku. Makanya itu kalau engkau sedang menanti-nanti promosi berkat pemulihan dari Tuhan, sabar, nantikan dengan sukacita. Katakan amin. Nantikan dengan iman, percaya, yes, yang Tuhan janjikan sudah di depan mata. Doanya selalu begitu. Makanya saya selalu katakan dan sering berdoa buat jemaat, Tuhan taruh di hati saya, jam mujizat yang Tuhan janjikan buat Bapak Ibu sudah di depan mata. Kalau sudah di depan mata, percaya tinggal 1-2 langkah lagi kau akan meraih apa yang Tuhan sudah sediakan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya mau tanya, yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, angkat tangannya. Oh, sejauh mata memandang semua angkat tangan. Terimalah kuasa mengalir dalam hidup kita semua. Tepuk tangan buat Yesus. Jangan sampai hidup kita di atas muka bumi banyak mengalami kekalahan, banyak mengalami penderitaan. Sementara ada kuasa yang sifatnya tidak terbatas di dalam Bapak Ibu dan saya. Masalahnya kita nggak pernah pakai. Jadi saya rindu mulai hari ini, aktifkan kuasa Tuhan yang besar itu agar hidup kita menjadi orang yang dahsyat dipakai Tuhan. Tepuk tangan dulu sekali lagi buat Tuhan kita Yesus. Kadang untuk meraih mujizat, kadang untuk mendapat jawaban doa, nggak perlu punya iman yang ngejelimet, nggak perlu. Cukup iman sederhana, iman seperti anak kecil yang percaya bahwa bapak dan mamanya akan menjaga dia dan memberi dia makan dan melindungi dia. Hanya seperti itu, gandengan sama mama bapaknya. Tuhan kadang mau kita punya iman yang sederhana. Katakan amin. Seringkali yang membuat kadang terlalu rumit apa? Pikiran kita. Aku percaya Tuhan sembuhkan aku, tapi itu dia. Aku percaya aku diberkati, tapi mungkin gak ya? Aku percaya aku akan sembuh, tapi tadi dokter bilang hasilnya makin parah. Sembuh gak ya? Kalau masih ada tapi, jangan salahkan Tuhan kalau tidak pernah terjadi jawaban doa. Mulai hari ini belajar punya iman yang sederhana, tapi iman yang menyentuh hati Tuhan. Katakan amin. Kerinduan Bapak Ibu untuk doamu dijawab, kerinduan Tuhan untuk menjawab doa kita lebih besar dari kerinduan kita. Dia pengen, ayo anakku, come on, ayo percaya dong. Kalau Yesus bisa digambarkan tuh seperti itu. Ayo anakku, jangan ragu. Ayo jemaatku, Tiberias Betos, ayo come, jangan ragu. Percaya, aku sanggup melakukan. Aku mengasihi kalian. Bagiku gak ada yang mustahil. Aku udah mati bagi kalian di atas kayu salib. Semua sudah kubayar lunas, tinggal percaya. Itu dia. Setan seringkali kirim orang-orang jahat untuk melukai hati kita supaya apa? Kita kecewa. Ujung-ujungnya kecewa kalau nggak segera dibereskan. Apa Bapak Ibu? Kita marah sama Tuhan. Ujung-ujungnya meninggalkan Tuhan. Karena itu mulai hari ini saudaraku, apapun yang terjadi,
Separah apapun orang perlakukan engkau dengan tidak adil, saya mau katakan, lepaskan pengampunan. Kalau kita mengampuni, perhatikan, khususnya bagi Bapak Ibu yang masih marah, dendam, kecewa sama orang. Kalau kita mengampuni, sebenarnya kita sedang melepaskan seseorang dari penjara. Dan orang itu adalah diri kita sendiri. Jadi selama kita kepahitan, kita memenjarakan diri kita. Mungkin fisik kita that's okay, aman-aman saja, bisa ke gereja, bisa ke mall, bisa ke pekerjaan, bisa kemana saja. Tapi rohmu terpenjara, saudaraku. Kalau Bapak Ibu sudah dipanggil Tuhan, taat. Kalau kita tidak taat, rencana yang besar itu bisa pindah ke orang lain. Tuhan tidak pernah kehabisan stok orang, saudaraku. Tapi kalau kita dipilih Tuhan, itu anugerah. Katakan anugerah. Bapak Ibu mau dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Pastikan nanti ketemu Yesus, Tuhan tersenyum ketemu kita. Kenapa? Karena tugas Dia buat kita, kita selesaikan dengan baik. Kita punya target itu. Berapa tahun kita di bumi? Dan selama kita hidup di bumi, pastikan tugas yang Tuhan berikan untuk kita kerjakan selesai. Jangan sampai ketemu Tuhan takut. Kenapa? Kita tahu laporannya nggak baik. Makanya jangan terlalu sibuk dengan urusan dunia. Harus tahu tujuan kenapa kita hidup di dunia. Kalau belum tahu tujuannya, tanya sama Tuhan. Banyak orang Kristen ke gereja, tapi nggak tahu kenapa mereka di dunia ini. Banyak orang berpikir saya lahir, sekolah, bekerja, menikah, kemudian bangun karir, bangun bisnis, berinvestasi supaya ada nanti buat anak cucu. Kemudian setelah tua siap dipanggil Tuhan. Enak aja. Hidup jauh lebih dari itu. Katakan amin, saudaraku. Hidup harus punya tujuan. Tujuan Bapak Ibu dan saya dalam memuliakan Tuhan Yesus. Asal mau taat, segala perkara bisa kita lakukan kalau bersama Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu dipercayakan Tuhan satu dua hal, jangan dikit-dikit sulit Tuhan. Aku gak mampu Tuhan. Lihat Nuh. Kemampuan apa yang dia punya. Peralatan pun hanya tangan, saudaraku. Kapal yang dibangun Nuh, baterai itu kurang lebih sebesar kapal Titanic. Orang bangun Titanic itu insinyurnya banyak. Arsiteknya banyak. Alat yang canggih juga banyak. Nuh gak pakai itu. Hanya berdasarkan pimpinan Tuhan. Jadi kalau masalah Bapak Ibu tampaknya sulit, asal ada Yesus pasti ada jalan keluar. Tepuk tangan dulu sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Taat itu adalah harga mati bagi kita. Bukti kita sayang sama Tuhan itu taat. Coba Bapak Ibu kalau punya anak di rumah, dia selalu bilang sama kita, saya sayang sama papa, saya sayang sama mama. Tapi setiap kali perintah kita dia nggak kerjain. Kira-kira anak itu benar-benar sayang nggak sama kita? No. Orang Kristen yang benar-benar sayang sama Tuhan. Tadi ketika penyembahan saya percaya banyak yang berkata, I love you Jesus. Aku mengasihimu Tuhan. Bukti orang yang mengasihi Tuhan taat akan firman. Setiap kita punya musim dalam hidup. Ada kalanya Tuhan bilang musimmu sekarang di sini. 5 tahun lagi di sini. 5 tahun lagi di sini. Siap taat. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Betul. Kalau saya udah punya komitmen sampai hembusan nafasku terakhir, aku mau melayani Tuhan. Itu komitmen saya nggak tahu komitmen Bapak Ibu. Bikin, tulis di atas kertas bila perlu. Tuhan itu Tuhan yang suka perjanjian. Makanya Tuhan selalu bikin perjanjian. Makanya di Alkitab kita ada perjanjian lama, ada perjanjian. Perjanjian lama itu, perjanjian baru itu bicara apa? Perjanjian Tuhan dengan umat. Jadi kalau Bapak Ibu bikin perjanjian sama Tuhan, you are special. Bapak Ibu tuh jadi bahan perhatiannya Tuhan. Ini keren nih, aku suka bikin perjanjian, dia bikin perjanjian sama aku. Jangan kaget kalau Bapak Ibu akan dipakai Tuhan luar biasa. Siap dipakai Tuhan luar biasa? Siap mengalami berkat? Siap mengalami pemulihan? Yang siap bilang amin yang keras. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Serahkan hidupmu buat Tuhan, saudaraku. Karena Tuhan sudah beri yang terbaik hidupnya bagi kita di atas kayu salib. Menyerahkan hidup sempurna buat Tuhan bukan artinya langsung tinggalkan kerjaan, tinggalkan bisnis, tinggalkan proyek kemudian melayani Tuhan. No. Dengan Bapak Ibu tetap melakukan bisnismu, pekerjaanmu, karirmu, kita tetap bisa punya hati yang mau melayani Tuhan.
Jadi berkat di kantor, jadi berkat di proyek, jadi berkat bagi tetanggamu, bagi keluargamu. Dimanapun engkau bisa melayani Tuhan. Dan ketika Tuhan mempercayakan kita perkara yang besar, dan kita sudah tahu rencana Tuhan buat kita apa ke depan, percayalah, langkah kita untuk menyelesaikan pekerjaan dari Tuhan, percaya selama perjalanan berkat-berkatnya sudah disediakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan saya, panggilan Tuhan buat kita apa saudaraku? Percaya Bapak Ibu taat untuk melakukan perintah Tuhan, di mana tujuannya adalah keselamatan bagi kita dan keluarga. Di dalam perjalanan ketaatan kita ada berkat dari surga. Ini besar, sehingga Bapak Ibu akan rileks. Hidup kita gak akan ngotot ngejar yang namanya bonus itu. Wah, aku harus punya dulu investasi Pak, buat anak cucu, supaya kalau saya dipanggil Tuhan, anak cucu saya tenang. Siapa bilang? Saya berapa kali ketemu orang kaya, kayaknya kaya banget, serius. Dia banting tulang, jatuh bangun usaha, akhirnya sukses luar biasa. Begitu diserahkan kepada anaknya, baru berapa tahun dipegang sama anaknya, habis, nol. Habis loh. Bapaknya bertahun-tahun bangun usaha itu. Anaknya hanya berapa tahun, nol. Bukan berlipat kali ganda ya, habis, nol. Sementara Tuhan mengatakan, kalau kita setia melayani Tuhan, anak cucu kita diberkati Tuhan. Siapa yang bisa jamin anak cucu kita diberkati? Gak ada saudaraku. Gak ada. Orang mengurus anaknya aja susah, gimana mengurus anak kita? Tapi Tuhan jamin anak cucu kita Tuhan yang urus. Tapi ini berlaku buat siapa? Bagi orang yang mau taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Jangan sampai kita mulai dengan Tuhan rendah hati, berhasil di sini semakin diberkati Tuhan, semakin dipakai Tuhan luar biasa, tanda-tanda ajaib menyertai hidupmu. Kemudian Bapak Ibu mulai melupakan Tuhan. Aku hebat ya, aku bisa sampai level ini ternyata. Wah, aku luar biasa. Mengakhiri di dalam daging. Jangan sampai. Kenapa harus ada sentuhan tangan Tuhan yang mendorong pintu sampai tertutup? Ini saya percaya, ini meterai surga. Ada tangan Tuhan di situ, gambaran ada perlindungan Tuhan, dan saya percaya satu tetes air pun Tuhan tidak izinkan masuk ke dalam bahtera itu. Bahtera keluargamu dan keluargaku, kehidupanmu, kehidupanku, benturan apapun yang datang menyerang hidup kita tidak akan dirusakkan. Tuhan katakan yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Katakan amin. Perlindungan Tuhan sempurna. Benturan pasti ada nggak? Yes. Saya nggak jamin ya ikut Tuhan, nggak pernah saya katakan ikut Tuhan tidak akan ada benturan. Ada saja, tapi benturan itu tidak merusakkan hidup kita. Benturan ada nggak? Yes, pasti ada. Tapi you are safe, kamu aman because you are in good hand. Bapak Ibu di tangan Tuhan yang dahsyat. You are safe, don't worry, jangan takut. Bapak Ibu pasti dilindungi Tuhan. Karena itu saudaraku, mulai hari ini cari Tuhan, rencanamu buat aku apa? Kalau masih jomblo, kalau sudah menikah, rencanamu buat pernikahanku apa? Aku percaya, aku bukan hanya menikah dengan dia, tapi aku percaya ada divine, ada rencana Tuhan yang besar untuk pernikahanku dan anak-anakku. Dan ada provision, sehingga bagi keluargaku pasti ada berkat yang melimpah. Apapun yang terjadi kami aman karena ada tangan Tuhan yang kuat. Terima pesan Tuhan ini. Percaya, tahun ini tahun pemulihan. Tahun ini tahun jawaban doa. Tahun ini apa yang pernah terhilang dulu-dulu harus dikembalikan 7 kali lipat dalam nama Yesus. Tepuk tangan dulu yang meriah. Haleluya. Memang seringkali pekerjaan Tuhan sulit dimengerti dengan pikiran kita yang terbatas ini. Pikiran kita, otak kita mungkin segini saudaraku. Untuk mengerti Tuhan yang unlimited itu sulit. Karena itu perlu iman. Katakan amin. Amin, kita perlu iman. Datang sama Tuhan, bilang begini, gak apa-apa Tuhan, aku banyak keraguan dalam hatiku, tolong aku untuk percaya Engkau semata-matanya Tuhan. Tolong aku untuk percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Gak apa-apa, jujur saja sama Tuhan. Kalau hidup Bapak Ibu dan saya sinkron dengan Tuhan, saya percaya setiap hari lihat mujizat saudaraku. Siap terima mujizat setiap hari? Dengan bangga katakan amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Mungkin di bumi ini Bapak Ibu, engkau tidak pernah melihat sertifikat rumah atas namamu. Sampai Tuhan panggil.
Kau belum pernah pegang sebuah sertifikat, tapi percayalah, di kerajaan surga rumah itu tidak perlu sertifikat karena pemiliknya Yesus dan dia berikan langsung kepada kita. Dahsyat. Katakan haleluya. Bangga nggak sama Tuhan Yesus? Saya rindu saudaraku, siang hari ini Bapak Ibu ditarik Tuhan. Ayo, untuk apa? Untuk dekat dengan dia. Mungkin selama ini kita terlalu dekat dengan dunia. Kita terlalu dikungkung dengan sistem dunia yang jahat. Sehingga pola pikir kita pola pikir dunia. Memang kita minggu ke gereja, tengah minggu ke gereja, tapi polusi dunia terlalu tebal di sini. Sehingga Bapak Ibu melihat Tuhan seakan-akan berkabut, nggak jelas. Padahal Tuhan berdiri terpampang jelas di dalam kehidupan Bapak Ibu. Terlalu banyak selaput rohani yang menutupi mata rohani kita. Sehingga kita lihat, itu Tuhan bukan ya? Itu, aduh siapa ya? Kenapa banyak selaput di mata itu? Selaput ini bisa berbicara tentang apa? Kutuk nenek moyang. Bisa berbicara tentang trauma-trauma masa lalu. Kepahitan, sakit hati. Hati yang belum pulih. Masa lalu yang belum dipulihkan sama Tuhan. Atau dosa-dosa aktif yang masih kita lakukan hingga detik ini. Itu bisa menjadi penghalang kita melihat Tuhan. Pastikan sudah tidak ada dosa aktif lagi dalam hidup kita. Bilang amin. Amin. Dosa aktif itu apa? Segala sesuatu yang masih kita lakukan sampai detik ini. Bahkan mungkin tadi sebelum ke gereja masih kita lakukan. Dan kita berpikir, Tuhan ngertilah, saya kan masih manusia. Saya juga masih muda, umur panjang, gak apa-apalah, begini-begini dikit gak apa-apalah. Enggak. Kita buang, itu pemikiran dari setan. Kalau kita tahu bahwa Tuhan sudah bayar kita dengan darah yang mahal, saya percaya kita akan punya konsep pemikiran kerajaan surga. Bahwa saya harus jaga hidup. Mulai saat ini hidupku milik Tuhan. Katakan, mulai hari ini. Mulai hari ini, hidupku milik Yesus. Haleluya. Banyak orang saat ini terkapar dengan penyakit yang mematikan. Penyakit yang sangat berbahaya. Penyebabnya satu, kepahitan. Karena itu kita harus belajar Bapak Ibu. Cepat-cepat mengampuni orang yang menyakiti kita. Makanya Tuhan Yesus bilang, jangan marah sampai matahari terbenam. Makanya jangan marah sama pasangan, sama orang tua, sama anak, sama bos, sama siapapun. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, apalagi bertahun-tahun. Sampai kepahitan itu menjadi plak, menjadi apa ya? Untuk menghalangi saluran berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Setan lihat itu, kepahitan ini. Serang dia. Jadi banyak orang terkapar sakit kanker, jantung bocor, ginjal rusak. Hanya karena kepahitan. Saya doa, Bapak Ibu yang mengalami luka batin siang hari ini dipulihkan Tuhan. Asal Bapak Ibu mau mengampuni. Mungkin sakit yang kau alami, gak apa-apa, bilang gini sama Tuhan. Tuhan, kau tahu, berat aku mengampuni. Luka yang dia sebabkan lewat perbuatan dia, sakit Tuhan. Tapi aku mau taat, aku mau mengampuni. Bagaimana caranya supaya Bapak Ibu dan saya, kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan? Gak ada yang lain. Mulai siang hari ini, apapun keinginan di dalam hati kita saat ini. Mungkin keinginannya seakan-akan baik, tapi apalagi kalau keinginan itu adalah keinginan dosa, saudaraku. Saya mau katakan, minta Tuhan cabut keinginan itu. Berani doanya begini, Tuhan aku mau, biarlah keinginanmu menjadi keinginanku. Kehendak Tuhan menjadi kehendakku. Rencanamu menjadi rencanaku. Tujuanmu menjadi tujuanku. Gitu. Sehingga kita siap memperhambakan diri kita kepada Tuhan. Memperhambakan itu artinya kita yang tadinya punya free will, punya kehendak bebas. Kita bilang, Tuhan, kehendak bebasku ini sering membawa aku jatuh dalam dosa Tuhan. Aku saat ini gak mau Tuhan pakai kehendak bebas ini. Kita semua punya kehendak bebas, katakan amin. Tapi seringkali karena kehendak bebas kita jatuh dalam dosa, benar gak? Gitu. Mulai hari ini bilang, Tuhan, kehendak bebasku kuserahkan kepadamu. Aku mau pakai kehendak bebasku satu, yaitu aku akan memilih untuk hidup di dalam pimpinan Tuhan. Kita ada pergumulan yang melebihi kekuatan kita. Makanya banyak orang yang akhirnya stres, depresi, ketakutan. Tapi Yesus datang dan dia mengatakan diberikan Roh Kudus, Sang Penolong, sehingga bahwa dalam perjalanan kita menuju kepada kerajaan surga, Bapak Ibu dikawal oleh kuasa Tuhan yang besar.
Dan Alkitab mengatakan bahwa Sang Penolong ini, Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Coba bayangkan Bapak Ibu, Tuhan menyertai kita loh. Bukan seminggu ya, bukan 2 minggu, bukan setahun 2 tahun, bukan. Bukan ketika kita bekerja pensiun kemudian Tuhan tinggalin kita, enggak, selama-lamanya. Makanya itu Raja Daud berkata, sampai memutih rambutku, Engkau Allah yang menggendongku. Katakan amin Bapak Ibu. Artinya sampai kita tua, secara fisik kita mungkin lemah, orang gak peduli lagi sama kita. Tidak sedikit orang tua ditinggalkan anak, ya kan, tidak dirawat oleh anak. Tapi justru saat-saat seperti itu ada satu pribadi yang setia mendampingi kita semua, Yesus Kristus namanya. Tuhan memberikan kita semua pengharapan dan kekuatan Bapak Ibu. Di gereja ini kita mengucap syukur, kuasa Tuhan diizinkan sebesar-besarnya untuk memimpin gereja dan umat. Sehingga di tempat ini kuasa Yesus, kuasa Roh Kudus didemonstrasikan. Sehingga Bapak, Ibu dan saya setiap hari dengan minyak anggur kita siap terima mujizat setiap hari. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Kita hidup dalam sukacita Tuhan. Katakan amin. Tolak roh kekecewaan. Apapun yang berusaha menyerang engkau untuk membuat engkau kecewa kepada Tuhan, hati-hati saudaraku. Setan bisa pakai orang lain untuk membuat engkau kecewa. Setan bisa pakai pasanganmu, setan bisa pakai orang tuamu, setan bisa pakai bosmu, anak buahmu, siapapun untuk membuat hatimu, aduh Tuhan kok begini amatnya. Lama-lama kalau engkau kecewa, engkau mungkin di hadirat Tuhan, engkau mungkin di gereja, mungkin engkau pelayanan, tapi karena hatimu kecewa, hatimu pahit, maka apa yang terjadi? Bisikan setan kau nggak bisa bedakan itu suara setan atau suara Tuhan. Hati-hati. Mungkin masih ada muda yang belum menikah, tapi saya doa biarlah ini menjadi bekal untuk engkau masuk dalam pernikahan. Bagaimana supaya indah pernikahanmu? Nggak ada yang lain. Jangan salah menikah. Jangan menikah dengan orang yang salah, itu artinya. Gimana caranya supaya nggak menikah dengan orang yang salah? Doa selektif, tanya sama Tuhan. Itu sudah. Aduh ganteng pak, kaya pula ya kan, rumahnya banyak, gitu. Lah kau lihat itu, lihat nanti 2-3 tahun berikut, dihempaskan saudaraku. Karena yang lebih cantik akan datang lagi, yang lebih tampan akan datang saudaraku. Pastikan siang malam kita hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, ikuti apa yang Tuhan mau. Kalau hari ini Tuhan ingatkan kita untuk meninggalkan 1-2 kebiasaan dosa yang sudah kita lakukan bertahun-tahun, kayaknya mau keluar dari dosa itu sulit. Saya mau katakan mulai hari ini berani ambil keputusan untuk tinggalkan segala yang jahat. Amin. Senangkan Tuhan. Seringkali proses yang sulit yang sedang kita hadapi saat ini, ternyata karena dulu-dulu kita ditegur Tuhan bertobat, kita nggak mau bertobat, kita ngeyel sama Tuhan. Jadi kesulitan-kesulitan, tantangan yang sedang kita hadapi, ini proses Bapak Ibu sedang direndahkan hatinya sama Tuhan, supaya kita rendah hati di hadapan Yesus. Katakan amin Bapak Ibu. Kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Dia. Amin Bapak Ibu. Mungkin sikap kita nggak ngelawan, tapi pikiran kita, hati kita nggak mau tunduk sama Tuhan. Sami mawon. Itu sama aja kita melawan sama Tuhan. Siang hari ini Tuhan mengajarkan Bapak Ibu untuk kita memperkatakan janji Tuhan atas masalah kita. Nah ketika Bapak Ibu menjadi anak Tuhan, punya imanlah, kuasa Tuhan ada di dalam kita. Kuasa perkataan Yesus ada di mulut kita, katakan amin. Jadi Tuhan memberikan kita kuasa ya untuk berkata-kata atas masalah kita. Percaya Bapak Ibu, setiap masalah Bapak Ibu jawabannya ada di firman Tuhan. Apapun, masalah kesehatan kah? Ya, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah masa depan, apapun jawabannya pasti ada di Alkitab. Karena itu saudaraku, perkatakan janji Tuhan atas masalahmu. Kalau Bapak Ibu mungkin divonis dokter nggak mungkin sembuh, penyakitmu makin parah, engkau berkata kepada penyakit di tubuhmu, katakan, hai penyakit, Tuhan berkata oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Kau ingat itu ya, ngomong gitu. Bahkan Tuhan sudah membayar tubuh ini lunas dengan darah Yesus. Dari ujung rambut sampai telapak kaki sudah dibayar lunas. Dan tubuhku adalah bait Allah. Kalau tubuh ini bait Allah, penyakit say goodbye, nggak boleh tinggal dalam tubuhku. Katakan amin. Amin. Itu sedang memperkatakan atau bernubuat tentang tubuh kita.
Ekonomi Bapak Ibu goncang, kau katakan, "Hai, masalah ekonomi." Kau dengar ya, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Katakan amin. Tuhan gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Gitu. Jadi apapun masalah kita, solusinya firman Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu masuk dalam doa peperangan, engkau memohon kesembuhan buat Tuhan. Sebelum kesembuhan terjadi di tubuhmu, perangi dulu roh-roh jahat yang berusaha menghalangi kita sembuh. Patahkan itu roh-roh penghalang itu. Masuk di dalam peperangan, doa, puasa, intim sama Tuhan. Engkau mengharapkan pemulihan di bisnismu, di ekonomimu. Perangi roh bangkrut, perangi roh gagal, perangi roh-roh yang menghalangi untuk engkau terima berkat dari Tuhan. Patahkan rohnya, ikat, hancurkan dalam nama Yesus. Kalau di alam roh engkau sudah menang, lihat di alam nyata pasti akan terjadi. Jadi alam roh ini pastikan engkau menang. Gimana bisa menang di alam roh? Gak ada yang lain. Masuklah di dalam doa peperangan rohani. Bersama Tuhan engkau lebih dari pemenang. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jangan sampai kita mendahului Tuhan. Seringkali karena kita tidak sabar dalam proses, kita tidak sabar menantikan jawaban Tuhan, kita mendahului Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Berantakan, penyesalan. Karena apa? Salah ambil keputusan. Saya percaya kita semua pasti pernah mengambil keputusan yang salah, betul tidak? Terlalu gegabah mengandalkan, oh kayaknya ini nih. Padahal Tuhan bukan ke situ maunya. Semakin mengenal Tuhan, semakin tahu Tuhan, semakin mengalami Tuhan, maka semakin banyak berkat yang Tuhan sediakan. Katakan amin. Bukan hanya berkat, tapi semakin banyak promosi yang Tuhan percayakan. Biarlah mulai hari ini keinginan Yesus jadi keinginan kita. Kehendak Yesus jadi kehendak kita. Katakan amin. Isi hatinya yang kudus mengalir di hati kita yang mungkin dulunya penuh dengan kepahitan, sakit hati, dendam, kekecewaan. Tapi Tuhan mau isi hatinya mengalir di hatimu. Luar biasa. Gimana caranya? Gak ada yang lain. Agenda kita harus sama dengan agendanya Tuhan. Karena setan gak mungkin masuk dalam kehidupan orang percaya kalau orang percaya itu tidak buka celah. Dan celah itu pasti dosa. Kalau orang bikin dosa, setan bisa masuk. Katakan amin. Makanya itu Tuhan bilang apa? Buru-buru bertobat supaya setan gak masuk. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu dan saya, kita harus miliki pikiran Kristus agar Bapak Ibu bisa menjadi orang-orang yang mengikuti Yesus, pengikut-pengikut Tuhan yang setia. Selama Bapak Ibu masih memiliki pikiran manusia, pikiran kehendak manusia, saudaraku, yang di sini cuma pikiran manusia, pikiran dunia, kita tidak mungkin bisa mengikuti Tuhan. Pikul salib artinya selalu setia ikut sama Tuhan Yesus. Tidak kompromi dengan dunia. Siap bayar harga, siap ikut Tuhan. Katakan amin. Apapun harganya, siap ikut Tuhan. Tuh, pikul salib, setia, taat. Kalau kita mau jujur, udah berapa kali kita bikin dosa selama hidup sama Tuhan? Di pikiran, di hati, di mulut, perbuatan. Langkah kita pergi ke tempat yang Tuhan bilang jangan pergi ke situ. Tuhan bilang jangan ambil itu, kita tetap ambil. Itu bukan milikmu anakku, tetap ku ambil. Aku perlu Tuhan. Tuhan bilang jangan ambil itu, aku akan berkati. Enggak Tuhan, dikit doang. Jangan pikir itu, tetap kita pikir. Jangan ngomong yang jahat, kita ngomongin orang yang jahat. Benar atau benar? Kalau mau dihitung udah berapa kali dosa kita di hadapan Tuhan. Tapi pengampunannya terus mengalir seperti gelombang laut yang tidak ada putus-putusnya. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Coba kalau pengampunan Tuhan ada angkanya, ada batasnya. Seperti perkataan Petrus, saya percaya kita nggak ada yang layak ke surga. Tapi karena Yesus pengampunannya selalu tersedia, kita menjadi anak yang selalu dipulihkan. Amin. Kalau kita mau melakukan sesuatu, pergi ke sebuah tempat dan kita tahu Tuhan tidak berkenan kita di situ, Tuhan tidak berkenan kita melakukan itu, don't do it, jangan lakukan. Karena apa? Pikir konsekuensinya bukan hanya ke kita, anak cucu kita, istri bisa kena, saudaraku. Bilang amin dulu. Kalau kita mengasihi orang yang kita kasih, saya percaya, saudaraku, apalagi kita mengasihi Tuhan. Jadi level tertinggi kita tidak mau melakukan dosa bukan karena supaya keluarga kita tidak terkena kutuk, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Yang percaya bilang amin.
Upah dosa apa? Maut. Mau berapa banyak kekayaan Bapak Ibu kasih ke Tuhan, tidak akan bisa membayar walaupun satu dosa kecil. Dosa hanya bisa dibayar oleh darah Yesus. Jadi kalau Tuhan katakan dengan darahku semua dosa-dosamu ku ampuni, maka pulanglah jadi orang yang bersuka cita. Kita doa, di mata Tuhan kita orang yang baik. Katakan amin. Tuhan senang melihat kita. Katakan amin Bapak Ibu. Bahkan Tuhan bangga sama Bapak Ibu. Karena orang sejahat apapun kepada Bapak Ibu ampuni mereka. Bahkan kau berkati mereka Tuhan, pulihkan, berkati mereka. Tuhan bangga lu kalau Bapak Ibu lakukan itu. Fisik kita sih kelihatan bebas, kita bisa ke gereja, kita bisa ke mall, kita bisa ke sekolah, ke kantor. Tapi roh kita di penjara. Jadi ketika Bapak Ibu mengampuni orang, engkau sedang membebaskan seseorang dari penjara. Dan itu adalah diri kita sendiri Bapak Ibu. Orang kalau kepahitan, maaf, I have to say this. Saya harus mengatakan ini kepada Bapak Ibu. Orang kalau kepahitan, setan bisa serang dia. Makanya banyak kami melihat dalam pelayanan kami saudaraku, orang terkapar, benar-benar terkapar hidupnya, bukan hanya nol, minus. Sampai sakit parah luar biasa. Ternyata penyebabnya kepahitan. Ketika mau didoakan Tuhan bilang sama dia, kalau dia mengampuni aku akan sembuhkan. Dan benar ketika kami sampaikan, dia hancur hati, dia menyesal, dia menangis, dan akhirnya dia mau mengampuni. Percaya tidak, saat itu juga Tuhan sembuhkan. Yang percaya bilang amin Bapak Ibu. Ini bukan sekali dua kali kejadiannya. Begitu didoakan, ibu mengampuni, bapak mengampuni. Hai anak muda, kau mengampuni. Tuhan bilang kau kepahitan, tapi kalau kau mengampuni orang yang menyakitimu, hari ini juga Tuhan sembuhkan. Benar Pak, benar. Karena dokter bilang penyakitnya makin parah, tapi Yesus dokter di atas segala dokter. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, amin. Tepuk tangan yang bangga buat Tuhan kita. Orang yang takut akan Tuhan, hidupnya bergaul intim sama Tuhan, dia akan memiliki kepekaan rohani yang luar biasa. Itulah sebabnya orang yang dekat sama Tuhan, dia bisa menang atas segala dosa. Bapak Ibu rindu menang atas segala dosa? Rindu hidupnya menyenangkan hati Tuhan? Amin. Gak ada yang lain. Nyalakan alarm rohani, Roh Kudus. Dia akan kasih tahu, pikiranmu udah mulai jauh tuh, balik. Pikiranmu udah terlalu jahat sama dia. Orang itu gak begitu. Itu cuma di pikiranmu. Itu orang baik. Ini anakku loh. Jangan pikir macam-macam tentang dia. Itu sampai segitunya tuh diajarin sama Tuhan. Cara menyenangkan Tuhan adalah kita menjadi orang yang punya roh takut akan Tuhan. Dan kita percaya total kepada dia. Percaya kepada penyertaan Tuhan. Gitu. Bapak Ibu tidak ragu sedikit pun, yakin, percaya bahwa Tuhan yang menyertai kita. Tetap percaya, masalah boleh besar, Yesus kau lebih besar dari semua itu. Memang gak mudah, saya tahu. Ini perlu proses jatuh bangun. Perlu proses linangan air mata. Perlu proses menyangkal diri, mematikan kedagingan. Ya. Merendahkan diri, tinggalkan dosa. Karena gak mungkin kita bisa percaya pol sama Tuhan kalau kita masih jatuh bangun dalam dosa. Gak mungkin. Gak mungkin kita bisa percaya penuh kepada Tuhan kalau hati kita masih kepahitan. Kalau hati kita belum bisa mengampuni orang, masih dendam, masih kecewa, masih trauma, masih ada luka-luka batin, masih ada masalah-masalah lalu yang belum kelar. Gak mungkin kita bisa percaya maksimal sama Tuhan, gak mungkin. Karena itu selalu dalam khotbah saya selalu concern tentang apa? Masa lalu. Karena banyak orang hidup di masa sekarang, tapi masa lalunya belum kelar. Ini yang bahaya. Masa lalu kita itu bisa menentukan masa depan kita. Jadi ketika Bapak Ibu sedang berdoa minta mujizat sama Tuhan, sekalipun ada pintu yang terbuka, pintu itu bicara peluang, bicara mujizat, bicara jalan keluar. Hati-hati, jangan langsung ambil tuh pintu, jangan langsung buru-buru masuk. Tanya Tuhan, pintu itu yang buka siapa? Kalau bukan Tuhan yang buka pintu itu, jangan coba-coba masuk, hancur di dalam. Walaupun seakan-akan itu mujizat, seakan-akan pertolongan. Di balik pintu itu kau lihat kebilauan, kau lihat apa yang kau inginkan ada di situ. Tapi kalau nggak ada Yesus di situ, jangan coba masuk. Itu bisa perangkap setan yang berusaha menarik kita keluar dari rencana Tuhan. Tuhan ingatkan kita, yuk senangkan hati Tuhan. Ya, bukan dengan cara dunia, bukan dengan cara manusia. Senangkan Tuhan seperti apa yang Alkitab katakan. Takut akan Tuhan, percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Di hadirat Tuhan ada api kekudusan, ada kemuliaan Tuhan,
Ada malaikat di situ. Sehingga kalau Bapak Ibu terbiasa masuk di situ, saya percaya you are safe. Bapak Ibu aman. Katakan amin yang percaya. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sehingga walaupun bumi bergoncang saudaraku, hal-hal mengerikan terjadi di atas muka bumi ini. Tapi bagi Bapak Ibu dan saya, selama kita di hadirat Tuhan, mau kita dimanapun Bapak Ibu, dilindungi Tuhan sempurna. Karena roh jahat gak bisa tembus. Kuasa kegelapan gak bisa masuk di situ. Setiap hari Tuhan ketuk pintu hati kita. Kalau Bapak Ibu tidak buka pintu hatimu, Yesus tidak akan paksa masuk. Dia tidak akan dobrak. Tapi kalau Bapak Ibu dengan kesadaran penuh, aku butuh Tuhan, kita buka pintu hati kita, Yesus akan masuk dan tinggal di dalamnya. Setiap orang yang Tuhan ada di dalam, orang itu pasti berubah. Katakan amin. Kita pasti dipulihkan, dibersihkan. Bahkan bukan hanya dibersihkan, kita pasti akan dipakai menjadi alat kerajaan Tuhan yang dahsyat luar biasa. Bapak Ibu mau dipakai Tuhan? Siap dipakai Tuhan? Katakan, pakai aku Tuhan. Bersihkan aku Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Bagi Tuhan, it's never too late. Tidak pernah ada kata terlambat. Yang penting mau. Dan yang satu hal yang bikin saya senang jadi anak Tuhan apa? Bersama Tuhan ada akselerasi. Ada percepatan. Mungkin orang bisa bertobat duluan dari kita. Tapi kalau kita mau mengejar, bisa tahun depan level rohani kita sama seperti dia. Urapannya sama seperti dia. Betul, tergantung apa? Tergantung kita. Tergantung kita mau dipakai Tuhan gak? Lapar haus akan Tuhan gak hati kita? Kalau biasa-biasa aja, ya udah tertinggal di belakang. Walaupun urapan itu bukan untuk saing-saingan ya. Oh, aku lebih rohani lu, aku lebih dipakai Tuhan, aku lebih diurapi. Lihat tuh, tumpang tangan setan kabur. Enggak gitu, bukan untuk saing-saingan, tapi untuk memuliakan Tuhan. Haleluya.